Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita berjumpa kembali pemirsa dalam Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Seperti biasa, dalam Dialog Riau Cemerlang kita akan membahas hal-hal yang sedang banyak diperbincangkan baik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya. Salah satu hal yang sekarang ini ya semakin banyak diperbincangkan adalah tentang modus penipuan yang mengatasnamakan lelang. Banyak masyarakat yang sudah menjadi korban, ada yang berani melaporkan ke instansi terkait, ada yang hanya melaporkannya di media sosial. Kita lihat banyak status-status di media sosial itu yang mengatakan bahwa saya begini-begini, korban ini, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana upaya kita nih pemirsa agar tidak menjadi korban dalam penipuan yang mengatasnamakan pelelangan tersebut ya? Maka dalam Dialog Riau Cemerlang kali ini kita angkat perbincangan mengenai waspada penipuan berkedok lelang. Saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di Studio 2 TVRI Stasiun Riau. Yang pertama ada Ibu Maulina Fahmilita. Beliau merupakan Kepala KPKNL Pekanbaru. KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Assalamualaikum Ibu Maulina. Assalamualaikum Bang Riza. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh Bu Maulina mau menyapa pemirsa kita, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya Riau ini ya, iya. Riau. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan masyarakat Riau. Iya. Semoga sehat selalu semua ya. Semua. Dan nggak menjadi korban penipuan lelang. Amin, amin. Itu pesan utamanya hari ini. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua ada Pak Erwin Cahyono. Beliau merupakan pejabat fungsional pelelang, ahli muda di KPKNL Kota Pekanbaru ya. Ya, Assalamualaikum betul. Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rizal. Kabar baik hari ini ya. Alhamdulillah kabar baik. Oke, boleh menyapa pemirsa kita, silakan. Oke, selamat sore pemirsa TVRI Riau. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang. Oke, selamat mendengarkan. Betul sekali. Dialog kita, karena akan banyak informasi yang semoga senantiasa bermanfaat untuk kita sebagai masyarakat ya, agar bisa membedakan mana lelang benar-benar asli, mana lelang yang memang ada modus-modus tertentu di dalamnya yang akan merugikan kita semua, ataupun yang memang ada unsur penipuan di sana. Baik, tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana kita mengetahui penipuan yang berkedok lelang ini, saya ke Ibu Maulina terlebih dahulu. Pemirsa kita juga perlu mendapatkan informasi-informasi nih ya tentang KPKNL itu sendiri. Bagaimana profilnya, kemudian KPKNL itu seperti apa. Kalau kepanjangannya sudah saya kasih tahu tadi ya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tapi lengkapnya silahkan Bu Maulina menjelaskan. Baik, terima kasih Bang Rizal. Bapak dan Ibu pemirsa, KPKNL seperti tadi disampaikan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kami adalah salah satu unit vertikal yang ada di bawah Kementerian Keuangan, di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan kanwilnya sendiri kalau di Riau itu meliputi 3 provinsi, Bang Rizal. Ada Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Nah, KPKNL Pekanbaru sendiri itu ada di Jalan Sudirman nomor 24. Sangat-sangat mudah di jalan besar. Diakses ya, sangat mudah diakses. Jalan protokol. Betul. Dekat MTQ udah aja ya. Ada pada-padanya depan MTQ. Kalau teman-teman Kota Pekanbaru pasti hafal banget gitu kan. Nah, itu posisi kantor kita, jadi merupakan kantor vertikal yang memberikan pelayanan berkaitan dengan kekayaan negara, piutang negara, lelang, dan juga penilaian atas aset. Oke. Kekayaan negara, lelang, piutang negara, dan aset. Penilaian atas aset. Itu yang menjadi tupoksi dari KPKNL itu sendiri. Betul. Ya. Baik. Nah, itu sudah sedikit tadi dijelaskan oleh Bu Maulina ya. Nah, sekarang kita tanyakan wilayah kerjanya. Apakah hanya untuk Kota Pekanbaru saja atau justru membawahi beberapa kabupaten yang ada di Riau ini? Ya.
Terima kasih Bang Rizal. Ini KPKNL Pekanbaru kita itu, jadi KPKNL di Riau itu hanya ada 2, di Pekanbaru sama di Dumai. Jadi untuk Provinsi Riau kita jadi belah 2 gitu ya, sehingga di KPKNL Pekanbaru kita membawahi 7 kota dan kabupaten. Pekanbaru sendiri sebagai kotanya, lalu ada Pelalawan, ada Kampar, ada Kuansing, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, termasuk juga Rokan Hulu. Itu adalah kota kabupaten yang kita layani, baik dalam konteks pengelolaan aset, piutang daerah tadi, kalau buat teman-teman di daerah ya, lalu juga bagaimana mereka mengoptimalkan penilaian atas aset daerahnya, apakah nanti mau dilelang gitu ya, dalam hal aset-aset akan dihapus dan dilelang itu pasti lewat KPKNL Pekanbaru. Jadi lumayan banyak, 7 kota dan kabupaten dan lebih dari 300 satuan kerja yang kita layani. Dan lebih dari 100 entitas keuangan yang memang menggunakan jasa lelang di KPKNL Pekanbaru. Cukup banyak daerah ataupun kabupaten kota yang berada di bawah wilayah kerja KPKNL Kota Pekanbaru ya. Betul. Hanya 2 tadi Ibu ya di Riau ini KPKNL di Pekanbaru 1, kemudian satu lagi di Dumai. Berbagilah mungkin ya, sebagian masuk wilayah kerja KPKNL Kota Pekanbaru, sebagian lagi masuk wilayah kerja KPKNL Dumai begitu ya. Oke. Nah, itu sedikit tadi ya pemirsa tentang profilnya. Bagi Anda yang mungkin ingin tahu lebih banyak begitu ya, silahkan saja datang ke kantor KPKNL. Betul, datang ke Mako kami. Ya. Oke, markas komando. Kita layani dengan lapang dada dan lapang hati Bu ya. Silahkan tanya apa saja. Mungkin Anda termasuk juga masyarakat atau pemirsa kita yang akan meminta atau membutuhkan layanan dari KPKNL tadi. Ada pelelangan, kemudian penilaian atas aset, dan juga kekayaan negara. Ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas sedikit juga, tidak sedikit sih, ini yang akan banyak kita bahas hari ini tentang pelelangan itu sendiri. Kalau di KPKNL, ini masih ke Bu Maulina ya, kalau untuk pelayanan lelang sendiri sampai dengan sekarang ini perkembangannya seperti apa Bu Maulina? Menggembirakan ya, kalau misalnya kita mau bilang di awal tahun itu, menggembirakan ya? Intinya harus gembira. Ini sebenarnya sih karena lelang ini agak gimana ya, agak tricky. Begitu kita bilang lelang bagus, artinya perekonomian agak turun. Karena kan asumsinya ketika sesuatu dilelang berarti ada sesuatu yang mandek gitu ya. Nah, tapi di luar itu kalau kita lihat dari perjalanan lelangnya KPKNL Pekanbaru, 2 tahun terakhir ini hasilnya lumayan maksimal ya. Dari target yang ditetapkan kita cukup mampu menyelesaikan semuanya. Di tahun 2021 kemarin kita malah melakukan lelang itu lebih dari 700 kali serentang masa di tahun 2021. Di tahun 2022 pun sudah hampir mendekati 800 dengan nilai pokok lelang yang kita bukukan lebih dari 700 miliar. Nah, ini tentunya kalau ini disebut sebagai prestasi ya, karena kami menyelesaikan dan memberikan pendapatan negara bukan pajak dari pelaksanaan lelang. Tentunya ini tidak mungkin terlaksana kalau seandainya tidak ada dukungan penuh dari masyarakat. Karena memang pembeli lelang itu kan masyarakat. Nah, dari sanalah kita berharap bahwa masyarakat semakin tercerdaskan dengan lelang yang kita lakukan, karena kita memang berfokus bagaimana lelang ini bisa menjadi salah satu pilihan transaksi jual beli yang pada akhirnya akan mengembangkan nilai adil, mengembangkan nilai transparan dan akuntabel, dan yang pasti itu membentuk nilai tertinggi. Karena kan lelangnya akan selalu dalam bentuk penawaran naik-naik gitu. Jadi harapan kita ke depan lelang semakin dikenal masyarakat, semakin juga banyak peminatnya gitu ya. Dan memang jadi seperti tadi saya bilang, agak trikinya begitu mulai banyak dikenal, mulai banyak godaan-godaan dan orang-orang mulai melihat peluang untuk menipu gitu. Nah, itu yang menjadi satu hal yang akan kita bahas lagi agar kita selaku masyarakat tidak menjadi korban gitu ya. Tapi cukup banyak ya Ibu ya, di tahun 2021 ini 700-an begitu ya. Kemudian di tahun 2022 hampir 800 kali melakukan pelelangan begitu ya. Tapi yang menarik yang mau saya tanyakan, tadi Ibu sempat sebutkan bahwa
kalau banyak lelang itu malah makin tren ya kesannya nggak bagus gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kita misalnya ngasih contoh gini, lelang pegadaian ya. Iya, iya. Pegadaian itu ngelelang karena jaminan yang kita gadai nggak bisa kita tebus kan. Oke. Ya, ketika kita nggak nebus kan berarti ada sesuatu yang terjadi di orang yang menggadaikan. Mungkin ekonominya Ekonominya, ya penurunan. betul. Oke. Nah begitu juga dengan lelang-lelang hak tanggungan yang kita ambil dari kita bantu Perbankan. dari teman-teman perbankan. Iya, iya, iya. Semakin tinggi hak tanggungan atau semakin banyak aset NPL. yang dilelang itu kan berarti menunjukkan NPL-nya perbankan semakin tinggi. Dari sisi bisnis kan kurang bagus. Iya, iya. Karena kan berarti cukup banyak debiturnya yang mandek. Iya, Nah, yang trikinya kan di situ. Kredit macet ya, bisa disebut seperti itu ya. Oke. Gitu. Tapi kan lelang menjadi salah satu pintu untuk menyelesaikan itu semua. Iya, iya. Karena kan begitu kreditnya macet, agar seluruh kondisi perekonomian baik perusahaan itu sendiri maupun perbankan selaku yang memberikan Iya. modal itu bisa kembali normal, ya tentu dengan aset yang dijaminkan harus dijual. Dilikuidasi. Dan Oke. itu melalui Menjadi lelang. satu solusi Betul, juga betul. untuk Sebagai menyelesaikan jalan permasalahan keluar. tersebut Betul, ya. betul. Baik, saya sekarang berpindah ke Pak Erwin Cahyono ya, yang Siap, Bang ini Rijal. berhadapan langsung dengan pengguna jasa layanan, termasuk layanan lelang begitu ya. Betul. Nah, ini yang mau saya tanyakan adalah untuk proses permohonan lelang itu bagaimana, syarat-syaratnya seperti apa, sulit nggak sih, atau malah mudah nih zaman-zaman yang sangat dekat dengan teknologi sekarang ini? Siap. Sebelum saya menjawab lebih jauh, Bang Rijal, kami memang selaku garda terdepan dari KPKNL dalam tusi lelang, kami berhadapan langsung nih dengan masyarakat. Jadi dari pemohon lelang itu sendiri, kemudian dari masyarakat yang ingin jadi peserta lelang, nah kami berhadapan langsung nih. Jadi memang kami menjadi ujung tombak dari KPKNL Pekanbaru di tusi lelang. Nah untuk permohonan lelang itu sendiri saat ini sangat mudah sekali, sangat mudah diakses, di mana dalam perkembangannya dimulai tahun 2017 nih kita mulai melaksanakan lelang secara online. Nah tentu masyarakat juga bisa ikut di dalam pelaksanaannya. Nah kemudian berkembang di tahun 2019 kita sudah mulai dengan permohonan lelang secara online. Oke. Jadi masyarakat yang dahulunya tidak online sekarang bisa jadi online ya, begitu ya. yang awalnya hanya pelaksanaannya, nah kemudian berkembang dengan lebih kompleks dan lebih kuat lagi secara digital. Akhirnya permohonan lelang sendiri juga dilaksanakan secara online. Jadi pemohon lelang dapat mengajukan permohonan lelangnya secara melalui aplikasi nih, aplikasi yang ada di Play Store. Mungkin pemirsa atau masyarakat Riau bisa unduh deh di aplikasi yang Apa nama aplikasinya nih Pak? Lelang Indonesia. Bang Oke, Rijal. Lelang Indonesia ya. Betul. Atau secara websitenya itu di portal lelang.go.id. Oke, di aplikasi namanya Lelang Indonesia. Indonesia. Kalau di situs atau webnya ya, namanya adalah lelang.go.id. Oke, Kalau mungkin kalau dibilang .go mungkin agak lebih kurang familiar gitu ya. Iya, bisa menggunakan mesin pencarian atau search engine Google dan lain sebagainya untuk supaya lebih mudah. Namun kalau Anda ingin menginstal aplikasinya, silahkan install aplikasi Lelang Indonesia. Iya, betul. Setuju. Penggunaannya seperti apa? Ini juga harus diberitahu kepada pemirsa kita. Ya, penggunaannya sangat mudah karena dengan sekali klik kita sudah bisa masuk keseluruhan dari aplikasi tersebut. Jadi tinggal unduh. Ya sama halnya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Easy user. User friendly. User friendly betul kata Ibu. Sangat mudah untuk digunakan. Digunakan karena hanya 3 langkah sih. Tapi nanti akan kami ceritakan di berikutnya. Namun saat ini untuk permohonan itu sendiri kami sudah secara digital 2 tahap pemeriksaannya. Yang pertama adalah pemeriksaan secara digital, di mana dokumen-dokumen permohonan lelang dikirim oleh pemohon lelang secara digital. Betul. Nah kemudian setelah digital itu valid dan sesuai, kemudian mereka mengirim secara fisik. Nah, secara fisik itu kami sandingkan dengan digital yang telah ada. Nah, kemudian fisiknya diantar ke kantor. Diantar kantor betul. Diantar mah bebas ya, bisa diantar sendiri atau melalui kurir atau melalui pihak ketiga lah gitu kan ya. Nah, untuk setelah
berkas diterima secara lengkap, kami sandingkan dengan digitalnya, oke, verifikasi, benar nggak? Gitu benar ya? nggak, betul, sesuai apa tidak, Iya. langsung kita tetapkan. Oke. Tidak nunggu lama-lama lagi. Itu sudah masuk ke dalam daftar barang yang kemudian akan dilelang, betul. oleh KPKNL. Begitu Nah, ya? di situ kami membuat surat penetapan lelang yang berisi ada kapan harus diumumkan, kemudian jadwal waktu lelangnya itu sendiri juga termuat di dalam surat penetapan. Itu si pengguna jasa atau masyarakat yang ingin menggunakan jasa lelang, dia tahu kapan betul. barangnya itu akan dilelang. Betul. Dan dia bisa mengikutinya nanti ya? Iya, bisa Datang mengikuti. langsung atau bisa dipantau melalui internet, Pak Erwin? Kalau penjual misalnya pada saat pelaksanaan, itu memang harus hadir. Harus hadir ya? Tapi kalaupun tidak hadir, sudah harus ada hal-hal tertentu nih, misalnya sakit ataupun ada hal-hal lain yang memang diperkenankan oleh ketentuan kami, Ya. tentunya bisa melalui Zoom, maaf, nyebut merek ya? Boleh. Melalui Itu sudah ramai audiovisual juga lah gitu kan? Itu Pak. Iya. Sudah sudah jamak lah Ya, iya, digunakan ketika COVID-19 ya. Betul aplikasi sekali. itu sangat banyak digunakan baik untuk pekerjaan maupun pendidikan. Iya. Ya. Baik. Ya. Betul. Tadi Pak Erwin sempat menyebutkan ada 3 langkah ya, 3 langkah bagaimana peserta lelang tersebut bisa menggunakan aplikasi Siap. di Google Play Store. Betul. Ataupun menggunakan di situsnya Iya. di lelang.go.id. Seperti apa 3 langkah itu? Simpel sekali sebenarnya. Tinggal 1 daftar, Oke. ya kan? Kemudian setelah daftar ada ikut lelang, Oke. dan yang ketiga adalah tawar. Oke. 3 langkah mudah untuk mendapatkan barang. Daftar, ikut lelang, dan Tawar. Tentunya yang tawar ini harus harga tertinggi nih. Ya. Kalau harga terendah otomatis mohon maaf deh nggak bisa menang berarti kan. Jadi di dalam daftar itu sendiri kita cukup menginput alamat email kita deh. Ya. Alamat email yang tentunya kalau dalam hal ini teman-teman pemirsa TV Riau, untuk alamat email kan beragam ya. Ada yang di istilahnya di Google atau di nyebut merek lagi, ada di Yahoo, ada di, nah intinya itu yang didaftarkan. Sudah jamak juga. Nah, Oke. setelah daftar email nanti akan ada aktivasi link dari lelang.go.id yang menandakan bahwa email telah terverifikasi. Oke. Nah, setelah itu baru dilengkapi datanya. Cukup dengan KTP. Ya. Kan kalau ini kan sudah terverifikasi juga kan di Dukcapil. Kemudian ada isi NPWP. Oke. Nah, KTP, NPWP, NPWP juga dan perlu. terakhir ada nomor rekening. Nomor rekening. Nomor rekening untuk apa? Adalah ketika dia menjadi peserta lelang, kemudian dinyatakan kalah atau dia tidak menang, uang jaminan lelang yang di-store ke rekening KPKNL Pekanbaru otomatis akan kembali. Gitu. Pakai ada uang jaminannya. Nah, misalnya betul. saya ingin ikut lelang, gitu ya, ikut menjadi penawar dalam lelang tersebut. Maka saya harus memberikan uang jaminan. Nominalnya berapa nih Pak Erwin? Kalau untuk uang jaminan itu sendiri 20% paling sedikit dari nilai limit. Dari harga objek lelangnya. Betul. Kemudian 50% paling tinggi. Oke. Jadi ketika masyarakat Riau sudah terdaftar sebagai peserta lelang, kemudian dia store uang jaminan dan itu lolos di bendahara kami, ya tentunya langsung bisa dapat menawar. Dan uang jaminan inilah untuk menjamin bagi pemohon lelang bahwa dia serius. Serius benar. Cintanya betul serius kan? Serius butuh bukti ya. Iya. Tapi untuk UMKM ini kita membuka peluang nih untuk pembeli lelang. Ada ya. Okay. Uang jaminan lelang 0%. Oh, bagi UMKM. Bagi masyarakat Riau. Non UMKM harus ada uang jaminan tertentu. Baik. Oke. Semoga bisa mudah dipahami dan mudah mengikutinya dan sangat mudah digunakan aplikasinya bagi Anda yang ingin ikut sebagai penawar ya di lelang tersebut yang digelar oleh KPKNL Pekanbaru. Sekarang saya ke Bu Maulina lagi nih. Tentu harus punya strategi ya agar layanan lelang dari KPKNL Pekanbaru dan bahkan Indonesia mungkin akan ini agar semakin memasyarakat, banyak masyarakat yang kemudian menggunakannya sehingga terbebas nih dari layanan lelang yang tidak terverifikasi atau tidak resmi. Tidak resmi, betul. Apa strateginya agar layanan lelang ini semakin diminati dan memasyarakat? Ya, terima kasih Bang Rizal. Pasti cukup banyak sih ya sebenarnya pilihan strategi-strategi. Saya juga bisa sampaikan bahwa
KPKNL di seluruh Indonesia itu ada 77 yang memberikan layanan lelang. Nah, di Pekanbaru sendiri cukup banyak yang kita lakukan yang berkaitan dengan memastikan proses lelang berjalan dengan baik itu. Dan kita juga melakukan penggalian potensi untuk masyarakat atau pelaku lelang, pemohon lelang yang memang mungkin belum tercapture dengan dia bisa jual asetnya melalui lelang gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan penggalian potensi. Tapi di luar itu juga PR utama kami seperti yang tadi kami sampaikan sama Bang Rizal, bagaimana masyarakat benar-benar tahu lelang itu seperti apa. Karena seringnya orang bilang lelang itu pengadaan, ya kan? Ngomongin pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa, betul. Lelang, oh gitu ya Bu, berarti Ibu kantornya yang nyediain pengadaan barang. Wah, bukan. Yang ikut tender bukan yang itu. Nah, bukan itu. Yang kami lakukan diantaranya saat ini kami memanfaatkan juga fasilitas Car Free Day-nya Kota Pekanbaru. Jadi kita punya kegiatan yang namanya pilots. Pilots, tapi bukan itu yang kapten pesawat ya. Bukan. Ini akronim. Apa itu kepanjangannya? Kepanjangan pilots adalah Pekan Informasi Layanan on the Street. Gitu. Keren ya pilots ya, Pekan Informasi Layanan on the Street. Jadi orang yang ikut Car Free Day di sana bisa mengetahui secara langsung di area Car Free Day. Ya. Nah, kita ngasih informasi layanannya on the street gitu ya. Jadi di situ kita sampaikan sudah 2 bulan ini kita melakukan Januari Februari ini Car Free Day itu sudah kita lakukan dan memang masih berfokus di informasi layanan lelang karena memang seperti tadi kita ungkap perlu bagi kami untuk memasyarakatkan lelang yang benar seperti apa. Dan di situ juga alhamdulillahnya animo masyarakatnya lumayan bagus gitu. Masyarakat banyak tahu nggak layanan lelang itu yang benarnya seperti apa gitu? Pas di Car Free Day-nya baru tahu. Oh, gini ya gitu. Karena di Car Free Day-nya kita juga bikin simulasi. Kita bikin simulasi lelang, bener-bener mindahin suasana lelang. Tapi itu yang versi konvensional ya. Jadi kan tadi Pak Erwin cerita lelang itu sekarang kan sudah sudah digital, sudah elektronik. Tapi kita kenalkan ke masyarakat versi lelang yang konvensional. Jadi emosinya naik tuh ketika nawar, orang lain nawar lagi gitu. Jadi terasa suasananya dan di kegiatan pilot kita kemarin untuk hasil simulasi lelang konvensional itu kami sumbangkan kepada yayasan yang mengangkat masalah-masalah keagamaan, masalah-masalah sosial gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan di Car Free Day biar bisa dekat langsung kepada masyarakat di Riau, terkhusus di Kota Pekanbaru. Dan animonya luar biasa waktu itu. Alhamdulillah luar biasa dan kami juga didukung oleh teman-teman perbankan yang selama ini memang aktif menggunakan jasa lelang. Jadi ada perbankan kemarin, salah satu perbankan juga, Bu nitip deh barang ini dijualin di simulasi lelang, nanti hasilnya bisa disumbangkan. Jadi pilot bagi kami sekarang menjadi salah satu cara untuk memasyarakatkan lelang. Dan itu setiap hari Minggu? Minggu kedua. Sekali sebulan aja Bang. Kerjanya juga banyak. Tapi setiap minggu Tapi harapannya kenapa? Karena juga kita sekarang sedang memasyarakatkan lelang UMKM. Jadi kalau misalnya tadi kita cerita lelang itu di awal kita tadi ngasih contoh lelang pegadaian atau lelang HT gitu ya. Yang sekarang jadi proyek kami juga dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kita juga membuka selebar-lebarnya kepada teman-teman pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM di Riau silakan gunakan portal kami sebagai marketplace untuk ngejual produknya. Nah, tapi sebentar sebelum ke tadi kan ada yang pertama pilot situ dilakukan minggu kedua di setiap bulannya. Oke, ini Maret masih minggu pertama nih ya. Ya betul. Nah, betul. Gimana? Untuk Maret ini teman-teman pemirsa TVRI Riau, nah ini untuk diingatkan sama Bang Rizal juga. Untuk yang Maret kita
percepat nih. Ya. Jadi tanggal 5. Jadi tanggal 5 oke. Maret. Sekarang tanggal 2. Iya. Berarti Minggu depan. hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu besok. Iya. Oke. Minggu lusa. Diadakannya minggu pertama. Minggu Betul. pertama. Oke, untuk Maret saja. Karena kami mendukung Kegiatan. Hari Bakti Perbendaharaan. Oh, Jadi oke. kita kan satu kementerian nih. Iya, iya. Tanggal 5 Maret ini adalah Hari Bakti teman-teman di perbendaharaan. Jadi kita ikut mendukung proses Kegiatan mereka. kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan. Jadi kami hadir bersama teman-teman perbendaharaan nantinya di Car Free Day. Oke, silakan datang Silakan rame-rame. datang rame-rame. Ikuti simulasinya supaya lebih tahu dan lebih memahami bagaimana proses pelelangan tersebut ya. Tadi disinggung tentang untuk membangkitkan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional, termasuk juga bagaimana mendorong UMKM bisa menjual produknya di situs atau di portal lelang. Kita bahas nanti ya. Siap. Usai jeda, tetap bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang, kami akan segera kembali. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana mendorong para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di portal pelelangan ya. Nanti portalnya akan disebutkan seperti apa. Kita akan menyaksikan satu tayangan berikut ini. Semoga bisa kita pahami dan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Mari sama-sama kita lihat. Bang, aku dapat WA bang, katanya aku menang lelang di KPKNL. Mobil besar bang, cuma 20 juta. Serius itu deh? Iya serius bang. Yaudah nggak langsung pakai aja. Serius? Lelang KPKNL? Yakin? Yakin, ada chatnya nih bang. Masa sih? Dari WA. Ini penipuan. Hah? Penipuan? Betul. Bapak tahu dari mana? Saya pegawai KPKNL, Dek. Jadi saya tahu persis bagaimana lelang KPKNL itu. Lelang KPKNL tidak pernah menjanjikan orang untuk menang lelang. Penawar tertinggi itulah yang menang. Dua, jika ada yang minta buru-buru transfer, kami tidak pernah melakukan itu. Transfer uang jaminan hanya di rekening kantor KPKNL. Dan jika ada nama-nama bank tercantum di dalam prospek tadi, maka itu dipastikan palsu, alias penipuan. Dan yang terakhir, yang paling penting, lelang KPKNL hanya ada di lelang.id. Ingat, lelang KPKNL hanya di lelang.go.id. Baik, itu tayangan yang sangat menginspirasi kita dan semoga kita dapat belajar bersama-sama. Ada bintang iklannya di sini ya. Lama itu belajarnya itu. Pak Erwin ya. Menjadi aktor. Oke, nanti akan kita bahas itu lebih lengkap lagi bagaimana kemudian kita mendeteksi pelelangan tersebut adalah palsu atau penipuan. Tapi sedikit Ibu jelaskan tentang mendorong UMKM tadi untuk ikut memasarkan produknya di portal-portal yang disediakan. Silakan. Iya, siap.
kita menyebutnya kedai lelang UMKM. Oke. Nah, kedai lelang UMKM ini sudah 3 tahun kita laksanakan terus menerus gitu ya, dan memang tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama mendorong kebangkitan UMKM sebagai sokoguru ekonomi Indonesia sekarang. Ya. Di KPKNL Pekanbaru untuk tahun ini kita menguatkan program kedai lelang UMKM dengan 2 program utama. Yang pertama itu kita nyebutnya Selancar UMKM. Selancar. Oke. Selancar UMKM ini Ada Selasa. kepanjangan lagi. Benar. Ini suka akronim soalnya. Selancar. Ya. Selasa Cakap Belajar untuk UMKM. Maksudnya hari Selasa saja. Iya, Selasa di minggu ketiga. Oke. Jadi Setiap kalau bulannya ya? betul, setiap bulan hari Selasa di minggu ketiga kami mengundang UMKM untuk kemudian kita kasih materi bimbingan teknis apakah terkait dengan cara melakukan permohonan lelang ataupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan marketing secara digital gitu ya. Dan juga ke depan kita juga akan bekerja sama dengan teman-teman pajak bagaimana para UMKM memiliki kapasitas kemampuan untuk melakukan pelaporan pajak dengan baik gitu ya. Termasuk juga mimpi besarnya nih dengan teman-teman Bea dan Cukai, kita ingin UMKM kita naik kelas yang tadinya kelas lokal, nasional, global. Nah, teman-teman dari Bea dan Cukai pasti kan punya atase perdagangan dan kita akan coba buka kira-kira di negeri mana gitu ya produk UMKM ini akan bisa diterima sehingga nanti bisa mereka naik kelas dari lokal jadi importir gitu. Harapannya seperti itu dan itu kita setting di Selancar. Selasa Cakap Belajar untuk UMKM. Ada lagi nggak? Ada lagi, jadi banyak ya nggak boleh berselancar aja itu UMKM. Jadi UMKM itu ketika dia sudah berselancar dia harus laju. Laju itu lelang Jumat UMKM. Selasanya belajar, Jumatnya lelang. Betul banget. Jadi Selasanya belajar, Jumatnya mereka lelang. Kita berikan slot setiap hari Jumat itu adalah slot untuk lelang UMKM. Jadi kami punya 5 pejabat lelang dan 5 pejabat lelang ini semuanya berperan serta untuk memberikan slot bagi para UMKM untuk bisa lelang di hari Jumat. Jumat ini ada lelang. Oke. Dekat ini besok. Nah ini hari ini daftar terakhir. Daftar terakhir. Cara daftarnya susah nggak? Gampang banget kan tadi. Gimana caranya? Cara agar pelaku UMKM ya mudah mendaftar dan ikut dalam program ini. Baik Bang Rizal, saya jelaskan sedikit saja karena saking mudahnya kan. Nah kalau untuk masyarakat Riau untuk menjadi pemohon lelang atau penjual itu kami ada jembatan khusus nih untuk mereka. Kan kalau secara digital mereka ngisi formulir di digital di platform lelang Go ID tadi kan agak kurang inilah ya, maksimal ya. Kemudian kita bantu dengan mengisi Google Form saja. Jadi teman-teman pelaku UMKM cukup mengisi data-data tentang UMKM itu sendiri, kemudian produk barangnya apa, nah kemudian foto barang itu kirim deh ke link yang sudah kami sediakan. Dapat linknya dari mana? Kami share ke grup atau media sosial nantinya. Tapi yang saat ini sudah berjalan sudah ada di grup lelang UMKM nih yang ada di kami nih. Nah, disitulah kami share grup linknya gitu kan. Nah setelah mengisi dan nantilah petugas kami yang akan menguraikan kembali bagaimana penayangannya di aplikasi tadi. Tinggal pelaku UMKM tinggal menunggu, oh barang saya udah ada di lelang Go ID nih, kayak kemarin besok Jumat ini. Nah, mereka datang, tinggal tunggu hasilnya. Oke, lebih detail lagi para pelaku UMKM ini bisa datang langsung nih ke kantor ya. Betul. Untuk bertanya bagaimana produknya, apa saja jenis produk yang bisa masuk di pelelangan tersebut dan lain sebagainya. Namun yang paling penting hari ini untuk kita bahas adalah video yang kita lihat tadi. Betul. Penipuan ya. Penipuan agar tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan lelang. Lelang Go ID. Jadi sedikit sudah dijelaskan oleh bintang iklan kita di video tadi ya. Nggak ada main WA gitu dan lain sebagainya. Betul. Gimana Bu Maulina? Penjelasan lebih lengkapnya nih. Benar. Video tadi adalah
sebenarnya itu pesannya sudah cukup kompleks ya di sana. Lelang KPKNL hanya ada di lelang.go.id. Itu satu. Terus yang berkaitan dengan penipuan, biasanya mereka memanfaatkan media sosial. Nah, media sosialnya itu yang keren sekarang saya nyebut mereka aja ya, WhatsApp gitu ya. Nah, di WhatsApp biasanya mereka kirim tuh flyer. Mereka kirim flyer yang lengkap tuh dengan logo Kementerian Keuangannya ada. Sebentar, ini boleh kita munculkan gambar-gambar flyer atau gambar-gambar yang tadi supaya lebih dapat dengan detail dijelaskan oleh Bu Maulina ya. Betul. Iya. Gambar flyer penipuan tentang nama-nama yang menang pelelangan itu tadi ya. Oke. Nah, ini dia. Seperti apa, Bu? Ini salah satu model nih. Salah satu model penipuan dengan menggunakan akun. Nah, Instagram. Betul. Ya, nyebut merek lagi. Iya. Jadi mereka, supaya jelas Pak Erwin. Nah, kalau yang ini yang tadi saya ceritakan yang flyer. Ya. Nah, ini flyer ini mereka send ke kita lewat WhatsApp grup atau WhatsApp gitu ya, lewat WhatsApp. Nanti kita di chat dikasih tahu, Bu, Pak, ini ada lelang gitu kan, dan ini murah gitu. Nah, tadi kan Pak Erwin jelaskan bahwa ada uang jaminan lelang. Ya. Nah, yang menggiurkan di sini adalah harga barang yang dijual itu memang sangat murah gitu. Jadi misalnya kalau di sini bisa dilihat kan kendaraan gitu ya, merek tertentu di tahunnya juga tahun tinggi, tahun 2021, 2020. Harganya itu setengah dari harga pasar gitu kan, semuanya tergiur. Sangat. Nah, yang membuat orang sering tertipu itu adalah lambang di atas itu tuh, lambang Kementerian Keuangan. Nah, itu lambang Nagara dan Naraca kami diposting di situ. Ada bank juga di bawahnya. Ada bank juga ada di bawah. Terus jelas Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang gitu. Nah, ini salah satu dari sini dulu deh, Bapak dan Ibu seluruh pemirsa. Tidak ada yang namanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tanpa kota di mana dia berada. Jadi akan selalu nomenklaturnya melekat. Kayak KPKNL Pekanbaru, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru gitu. Nah, kalau di sini tidak hanya disebutkan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang saja. Itu jadi salah satu ciri itu adalah penipuan. Ini memang udah di stempel ya. Penipuan ini. Ditipu. Jadi bagi Anda pemirsa yang pernah mendapatkan chat di WhatsApp yang mengirimkan flyer seperti ini, jangan ragu untuk mengatakan bahwa itu adalah penipuan. Silakan lanjutkan. Betul. Nah, terus juga kan di bawah tadi itu di flyer tadi juga ada bank ya. Nah, kita tidak pernah tuh melakukan pemasaran aset yang dilelang dengan menggandeng perbankan seperti itu, nggak pernah. Nah, seluruh proses pemasaran kita itu dilakukan di lelang.go.id dan hanya di situ. Jadi ketika teman-teman masuk portal lelang.go.id atau masuk melalui Lelang Indonesia, di situ sudah muncul seluruh barang yang akan dilelang di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya pemasaran setempat gitu ya, KPKNL Pekanbaru atau KPKNL bikin seperti itu, nggak ada. Terus juga yang namanya lelang di KPKNL sampai saat ini itu nggak pernah ngelelang mobil tahun tinggi. Kenapa? Karena kita ngelelang itu kalau untuk kendaraan adalah lelang-lelang barang milik negara atau barang milik daerah. Yang dilelang itu pastilah yang mau dihapuskan. Yang mau dihapuskan itu pasti minimal harus 7 tahun sudah dipakai. Artinya nggak mungkin. Tahun rendah ya. Betul, dimana kemudian kalau mobil pastilah kita lelangnya itu mobil tahun 2012, tahun 2013 yang kayak gitu kan, itu juga. Nah, 2020, 2021 nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi para pemirsa pastikan kalau udah dapet yang kayak gitu tuh gitu mungkin dilelang tahun 2021 tapi lelangnya tahun 2031 Betul. Nah, terus juga yang perlu sekali nih garis bawahi tadi di fragmen tadi juga sempat dimunculkan.
tidak ada yang namanya penyetoran uang jaminan ataupun penyelesaian lelang itu melalui rekening pribadi. Nggak ada itu. Jadi adanya melalui rekening resmi kantor KPKNL setempat gitu. Jadi kalau kami di KPKNL Pekanbaru, nama rekeningnya ya KPKNL Pekanbaru, bukan Rizal gitu, bukan Maulina atau Erwin gitu kan. Itu beberapa hal yang betul. bisa kita perhatikan bahwa itu adalah penipuan berkedok pelelangan ya. Betul. Ada lagi yang perlu diketahui oleh masyarakat selain tidak menyertakan media sosial, tidak melalui media sosial, itu yang pertama ya, hanya di lelang.go.id, kemudian tidak menyertakan bank-bank yang seperti di foto tadi, kemudian tidak melakukan penyelesaian berupa pembayaran di rekening pribadi ya, tapi rekening institusi yang bersangkutan. Ada lagi Bu Maulina? Yang pasti sih pesannya itu, kita nggak pernah masarin lewat media sosial. Jadi dapet chat yang kayak gitu udah blokir aja, langsung blokir aja atau dicuekin aja. Cuekin aja gitu. Bu, mungkin kalau ada, silakan. Mohon saya menambahkan dikit. Silakan Pak Edwin. Kalau misalnya namanya penipu kan pasti ngejar secara ini ya, untuk orang buru-buru gitu, untuk dalam satu kalutan gitu kan, sehingga ya itu tadi, kalau dia ngejar bukan buru-buru untuk store, berarti itu udah jelas juga. Dengan apa ya, gimmick tertentu membuat kita harus membayar segera, punya limit waktu. Bapak kalau nggak bayar sekitar setengah jam lagi, harga naik. Betul. Tidak ada yang seperti itu pemirsa, itu sudah dipastikan penipuan. Tapi masih ke Bu Maulina nih. Nah, terkait apa yang dilakukan oleh KPKNL kalau memang ada masyarakat yang udah jadi korban dan kemudian melapor ke KPKNL, seperti apa tindakan kita? Ya, tentunya pasti kita bersimpati lah ya, karena jadi korban penipuan gitu. Nah, dari kami di KPKNL, ketika ada korban penipuan, tentunya kita berbicara tentang proses lelang yang sebenarnya, dan para masyarakat yang menjadi korban kita fasilitasi untuk pelaporan ke yang berwajib. Dan pernah juga di tahun lalu juga sangat marak, sampai kemudian kantor pusat kami bekerja sama dengan Reskrim Polda untuk menemukan. Ini kan biasanya ketemu tuh IP address para penipu itu ada di mana. Jadi seperti itu. Intinya betul, dan yang pasti kalau memang menjadi korban penipuan, silakan saja kalau ingin melaporkannya ke kami pasti fasilitasi, dan juga menjadi tambahan data bagi kami para penipu itu ada di mana gitu, untuk kemudian bisa kita telusuri juga. Banyak nggak sih yang melapor ke KPKNL? Kalau untuk tahun ini baru, jangan baru ya, kita nggak pengen ada yang nambah, tapi kemarin baru dalam minggu ini satu orang. Nah, tapi sebelumnya lapor lewat Pak Kanwil, lewat medsos juga, dia udah terlanjur kirim baru nanya. Dan berarti asumsinya sudah ada dua nih. Yang pertama setor 22 juta, yang kedua setor 20 juta. Jadi ini kan angka juta, betul. Kan bagi masyarakat uang segitu kan juga bukan jumlah yang kecil, betul. Jadi memang kami sangat berharap informasi hari ini bisa didengar oleh seluruh pemirsa di Riau, sehingga tidak ada lagi korban yang muncul atas penipuan yang berkedok lelang ini. Di tahun 2023 baru satu orang. Semoga itu satu-satunya. Amin. Tidak ada lagi. Nggak ada korban-korban lainnya. Karena sudah sangat masif ya informasi, sosialisasi dengan berbagai program. Ada pilot tadi, kemudian untuk UMKM ada Selancar dan ada Laju. Ya, silakan Anda gunakan program-program tersebut agar pelelangan yang diselenggarakan oleh institusi terkait dan resmi ini diketahui semakin memasyarakat. Ini kita sudah di penghujung waktu, pemirsa. Sebelum kita berpisah, kita ingin mendengarkan dulu seperti apa himbauan, kesimpulan dan harapan yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber kita. Pak Erwin mungkin mengawali, silakan. Ibu dulu ya. Silakan Ibu dulu. Ya, yang pertama tentunya kita berharap kepada seluruh masyarakat Riau, pastikan Anda tidak menjadi korban atas penipuan yang berkedok lelang, dan informasi yang tadi kami sampaikan semoga bisa menjadi acuan untuk memblokir seluruh tipuan-tipuan yang coba dibuat oleh para
penipu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dari KPKNL Pekanbaru menyampaikan bahwa kami terus-menerus melakukan pemasaran terkait dengan pelaksanaan lelang. Karena kami berharap suatu saat lelang bisa menjadi instrumen jual beli yang dipercaya oleh seluruh masyarakat karena prosesnya sangat efisien, efektif, dia juga adil dan transparan dan membentuk nilai tertinggi yang diharapkan oleh para penjual. Mungkin itu dari kami. Oke. Tetap dihimbau untuk jangan tertipu ya. Betul. Dengan penipuan-penipuan bermodus ataupun berkedok pelelangan. Ya, itu menciderai pelelangan yang resmi juga. Betul. Ya. Jadi masyarakat nggak mau ikut lagi. Oh, jangan penipuan. Yang sebenarnya sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Pak Erwin mungkin ada tambahan, silakan. Kalau saya nggak serius-serius amat sih, Mas. Tertipu tuh sakit di sini kan. Iya. Jadi di reject aja deh. Itu aja. Jadi setiap ada broadcast, setiap ada pesan-pesan dari yang tidak resmi dari KPKNL dilupakan saja, dicuekin aja. Jangan kemudian kita berpikir nih, misalnya kita nerima pesan nih, terus kemudian kita masukin dalam pikiran kita, justru kita nanti akan terbawa jadinya. Iya bang, enggak bang. Pokoknya yang penting begitu dapat pesan yang kurang atau yang sifatnya mencurigakan, ya udah lupakan aja. Oke. Langsung dicuekin aja. Cuekin aja. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber kita, Ibu Maulina Fahmilita, Kepala KPKNL Kota Pekanbaru, kemudian Pak Erwin Cahyono, Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda di kantor KPKNL Kota Pekanbaru. Lelang yang sesungguhnya yang sebenarnya hanya ada di lelang.go.id. Tidak melalui media sosial manapun. Itu paling tidak ya. Itu harus menjadi pegangan kita ya. Baik, terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan program Dialog Riau Cemerlang TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.